Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, mahasiswa pendidikan fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi mengenai peran Wali Songo dalam peradaban Islam di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Wali Songo adalah sebutan untuk 9 wali yang pada masanya sangat mempengaruhi peradaban Islam di Indonesia. Paling tidak ada 3 faktor dalam keberhasilan dakwah para wali atau disebut Wali Songo. Yang pertama, perdagangan, yaitu melalui jalur perdagangan. Yang kedua, perkawinan, yaitu menikahi. Jadi para Wali Songo itu menikahi wanita-wanita orang Indonesia, orang Nusantara pada saat itu. Dan yang terakhir, pendidikan. Perlahan para wali berdakwah mengenalkan agama Islam, mengajak masyarakat Indonesia untuk memeluk agama Islam, memberitahu keistimewaan Islam seperti apa, mengapa orang Indonesia harus menganut agama Islam. Sebagaimana yang tampil di layar, ada 9 nama wali yang disebut juga Wali Songo. Dalam penyebarannya, secara garis besar, dari ke-9 wali, ada beberapa poin yang menjadi fokus utama, yaitu strategi dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Bila saya rangkum, yaitu dalam menyebarkan agama Islam, Wali Songo hampir sama strateginya tiap-tiap wali, yaitu melalui jalur sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam hal ini membangun pesantren. Seperti misalnya yang pertama, Sunan Gresik, dikenal dengan seorang wali yang bermasyarakat. Bahkan beliau mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua ada Sunan Giri. Sunan Giri dalam berdakwah menyampaikan Islam, menyebarkan Islam, beliau berhasil mendirikan pesantren dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya yaitu agama dan kekuatan politik pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Dalam hal ini titik fokus saya yaitu agama dan kekuasaan politik pada masa kolonial. Saya membaginya menjadi dua kelompok, yaitu sebelum datangnya Snok, seorang orientalis yang sama-sama kita kenal, dan setelah kedatangan Snok. Jadi bisa teman-teman lihat di monitor, di layar teman-teman semuanya, sebelum kedatangan Snok Hargrunge dan sesudah kedatangan Snok, ada beberapa poin yang berbeda dan ada beberapa poin yang sama yang diterapkan pemerintahan Belanda atau kolonialisme pada saat itu. Namun intinya, strategi yang Belanda lakukan dalam politik dan juga berusaha membungkam Islam sama-sama gagal. Salah satu faktornya atau diantara faktor yang menyebabkan hal itu terjadi karena Snok sendiri terlalu meremehkan kekuatan Islam pada saat itu. Karena ketidakpahaman, karena kurangnya wawasan Snok mengenai Islam yang menyebabkan Snok tidak begitu memperdulikan organisasi yang sudah bergerak pada saat itu, seperti misalnya Muhammadiyah, kemudian Syarikat Dagang Islam, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah Belanda juga, pemerintah kolonial pada saat itu tidak sepenuhnya mengikuti saran dari Snok. Oleh karena itu, strategi dalam menghancurkan agama Islam dan juga menguasai
kekuatan politik Indonesia pada saat itu gagal dilakukan oleh pemerintah Belanda.